Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa atau dapat hadir bersama di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka seminar calon guru penggerak dengan tema peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya aset sekolah. Sholawat untuk Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah mengajak umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sebaiknya kita melafazkan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengawali acara seminar calon guru penggerak angkatan 8. Acara pertama, kata sambutan oleh kepala sekolah. Kepada kepala sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur kita kepada Allah dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di sekolah ini dalam rangka seminar calon guru penggerak. Dan Allahumma sholli ala Muhammad ya bersama kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya dan bisa menteladani kepribadian agung tersebut. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Komite SMA Bapak Selatan, perwakilan kita, orang tua siswa, Bapak Ibu wakil, Bapak Ibu guru serta siswa SMA Bapak Selatan. Hari ini adalah seminar tentang guru penggerak yang temanya tentang peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ya. Jadi guru penggerak ini sepertinya filosofinya kan bergerak dan menggerakkan. Ya. Sebenarnya tidak pun ada guru penggerak program ini ya. Dan kita pun harus men-setting kepribadian kita sebagai kepribadian yang mengarah pada kepemimpinan. Kan seperti itu. Apalagi dengan adanya program ini. Tujuannya kan meningkatkan SDM dari tenaga pendidik. Kan filosofi tergerak kan dari nurani kita. Tergerak, kemudian bergerak. Berarti kita ada action seperti itu. Ada yang kita lakukan, ya, dalam upaya memajukan pendidikan. Dan tidak hanya itu, dan juga menggerakkan. Artinya apa? Kita mengimbaskan, ya Pak Imruzal, Pak Sunadi dan Mukmain, ya, mengimbaskan tentang visi-visi kerja kita di sekolah ini. Ini semuanya aktif. Dan kita tidak ingin ya, setelah pendidikan ini, setelah diklat ini yang dibayar oleh negara, maka besar nih biayanya, ya. Ya, karena ini dari BGP Balai Guru Penggerak, ya kan, fasil itu luar biasa. Jadi nanti Pak Iem ini, Pak Sunadi, Bu Uma ini setelah ini nanti akan PP lagi, pengajar praktik. Ya, karena kemarin pengajar praktik itu dari bisa di sekolah, karena belum ada CGP, begitu kan? Di Pasaman CGP pertamanya angkatan 5. Ya, sekarang angkatan berapa ya? 98, begitu kan? Jadi setelah GP guru penggerak maka jadi PP. PP berarti Bapak Ibu nanti akan membimbing dari CGP angkatan 10 11 nanti. Seperti itu. Dan setelah berhasil PP, tes lagi, maka fasil. Ya, di SMA 2 alhamdulillah ya, Bu Resti Hidayati Putri itu CGP udah GP sudah, dan sekarang dia PP sekaligus fasil untuk wilayah Mentawai. Luar biasa, muda, anak 6, ya, umur 4, anak 6, ya. Sekarang guru penggerak ya fasil PP di
metawai luar biasa ya kapabilitasnya, dan kita ingin itu diimbaskan di ilmu dari guru penggaranya nanti tidak hanya pada diri kita sendiri, dan kita imbaskan pada siswa kita, pada guru-guru yang ketiga kita, ya kan, pada siswa kita. Dan nanti setelah pelatihan kembali ke habitatnya, ya kan, kembali pada zona nyamannya, maka gagal lah. Karena ini guru penggerak ini kan tunjukkan kepemimpinan kita di komunitas kita, di pendidikan, juga di lingkungan masyarakat kita. Bisa pengurus masjid, bisa di bidang sosial, bisa bidang organisasi lainnya, seperti itu. Dan sekarang ya sekarang kita sudah 3 orang guru penggerak. Ya, itu kata Bapak Cabdin ya, di SMA 1 Pasaman sekolah besar 1 guru penggerak cuma. Kita 3. Yang lagi tes sekarang 2 orang. Mudah-mudahan lulus Wira ya sama Leni. Usahakan lulus. Kita tidak sekedar ikut, kalau kita ikut salah ikut. Ya, kita tidak mau seperti itu. Ya, maksimalkan. Kalau lulus setelah maksimalkan tidak perusahaan kita lagi. Ya, jadi setelah ini tetap dikembangkan dengan personality. Di sasaran berikutnya PP lagi. Yo. Karena setelah ini PP bisa setahun misalnya PP, maka setelah itu PP penampingan, maka sebetulnya fasil. Nah, seperti itu. Jadi lanjut kemudian dalam tema ini peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya itu banyak itu. Bisa dari aset sekolah, aset bisa saja tentang dananya, bahasa tenaganya, tekniknya, ya pokoknya kita memanajemennya, memberdayakannya. Ya. Tempat yang tadi. Sekolah ini bagusnya tidak hanya kelas sekolahnya saja, tidak hanya karena wakilnya saja. Semua ini berfungsi baik. Jadi maksudnya begini. Jadi apabila dari satu lini kosong ya, dari kegiatan fungsi lima kita. Kalau ingin bagus maka bekerjalah di pos masing-masing semaksimal mungkin. Jangan tinggalkan pos kita. Jadi ekstra, itu harus jalan. Yang tidak bisa tidak ada seperti itu. Tidak menggerakkan. UKS pun bisa berdayakan. Kalau banyak anak, ada orang semuanya. Bali. Yang ada banyak. Yang keterbatasan pun kita sebagai itu luar biasa. Jadi tidak ada tes jadi tantangan. Seperti itu. UKS pun kita bisa berdayakan. Pasti pun kita berdayakan. Jadi semua ini pun kita berdayakan. Sekarang bagus sekali. Udah pernah sekarang siapa namanya? Siapa yang mau di sebenarnya pakai? Ya, luar biasa. Kemarin saya bapak tidak besar ya untuk diapakan karena saya mempertimbangkan tentang kesibukan kita. Udah CGP, wakil CGP beratnya karena istri saya kemarin kata 5 CGP berat ya. Jadi mungkin kita tambah lagi persiapan PKS. Dan di saat ternyata teman-teman boleh teman-teman itu melakukan tes minat bakat. Dan itu kita salah satu di persamaan ya. Ya, luar biasa itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi untuk maju pun kita tidak proses berpenggerak kita terus maju. Dan saya tekankan ya, Pak di sini ya. Saya ada guru-guru kita di sini, ya. Pas maksud guru penggerak, ya. Bapak Ibu semuanya tidak ikut, ya. Bapak Ibu kan berminat. Ada ceritanya, ya. Karena ketika kita sudah sampai waktunya bisa ikut, wajib ikut. Lulus itu tidak masalah. Jadi kita pastikan yuk. Jadi kalau ada guru kita kebetulan dia tidak bisa masuk penggerak tidak ikut, berarti Bapak Ibu bermasalah, saya anggap bermasalah zona pembinaan lagi. Ya, karena kita ingin pastikan karir itu tetap maju seperti itu. Karena sekolahnya akan bagus berkat kerja sama semuanya. Kita siswa juga begitu. Ya, apa perlakuan yang di sekolah ini buat kita, ya itu yang terbaik. Kami ajar mahasiswa ini untuk disiplin karena dunia kerja masyarakat menuntut disiplin. Kita ajarkan berorganisasi karena masyarakat menuntut itu. Nanti kita inginkan ya 2030 yang dari sekolah ini lagi yang jadi wali negarinya. Dari sekolah ini lagi wali negeri pertama perempuan di Pasaman. Setuju ya? Ya cari mana? Ya latihan dalam berorganisasi, di OSIS, di kepemudaan, di Karang Taruna, di kelompok tani, di pengurus masjid, kan seperti itu. Sehingga citra kita di masyarakat bagus. Jadi bagaimana perlakuan sekolah guru-guru pada kita ikuti. Jadi sekolah itu bukan cari ijazah. Ijazah itu tanda kita tamat. Ya, nilai kan tanda pencapaian. Tapi sekolah itu pendidikan itu membentuk karakter dan cara berpikir kita dan religius kita. Jadi jadilah pria atau wanita yang visioner.
Sudah bersihnya. Terus sekolah kan ada RKT-nya, rencana kerja tahunan, ada RKJN-nya, rencana kerja jangka menengah. Kita satu proses seperti itu juga. Tahun depan kita di mana? 4 tahun lagi kita di mana? Harusnya seperti itu. Nggak gambar. Dalam istilah sastra, ini manusia absurd namanya. Manusia absurd itu manusia yang dulu, masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Jadi kan anak-anak, kami perwakilan, ya, saatnya kita tampil lagi. Dan ini sekali diam-diam itu tidak selamanya diam teh mas, ya mas. Tidak selamanya diam teh mas. Berkiprah kita lagi, berpikir. Saya lagi banyak hari di sini. Saya lagi mewakili, ya dapil 4 ini pak, DPR berapa ini? Saya lagi mewakili Matusai di dapil 4 di Dewan. Ada berpikir seperti itu, ya lah. Kalau tidak terpikir tidak mungkin. Karena itulah pemerintah mengucurkan dana miliaran buat di sini buat mendidik Anda. Manfaatkan itu. Kalau tidak terpikir tidak jadi dia. Ya kan? Saya lagi. Bila orang mentertawakan, jadi kita visioner. Nah, seperti yang kita inginkan. Jadi kalau ingin bagus ya, ingin hebat, mulai kita dididik. Guru juga seperti itu. Kalau kita sama bapak, kalau saya ingatkan atasan, saya akan dari mana? Kan bagus harus SDM, pendidikan. Bagi keras pendidikan, bagi bagus hasilnya. Yang cenginya semen, ya datang terlambat, ya kan? Santai, apalagi kurang tanggung jawab, kurang santun, dan api. Ya berpakaian keras terapi mungkin, karena orang kita ada penampilan seperti itu. Di CGP ini yang mulai ini, bagaimana kita membedakan semua lini. Apa yang ada, ya kan harus jalan. Ya, begitu. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini pun yang meningkatkan mutu sekolah kita. Karena untuk membuat mapa tugas tadi bagus dengan pendidikannya. Ya, kalau SDN-nya bagus, maka bagus daerah tersebut. Demikian sebutan dari saya sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan ya penggerak ini jadi motor ya. Sudah di Yom dan Mei motor yang menggerakkan sekolah ini. Ya berbuat lebih banyak ya. Karena sekolah ini butuh sentuhan dari bapak ibu sekalian. Dan yang berikutnya pun agak seperti itu pak. Yang kemarin Mei sudah tamat dari S2 ya. Sudah selesai dan dia dua master di sini. Saya master PMPD Mei. Sekarang satu lagi yang mau lagi kuliah ulir. Ya seperti itu ganti-gantian ya. Kalau banyak berarti tidak ada tenaga kita lagi. Yuk udah dapat cepat tamat ya. Karena yang disuruh lagi yang akan disuruh berikutnya. Tifa kalau yang persiapan Sunadi uang walet itu buat kuliah juga kita anggarkan ya. Ya. Karena ya kita kan ini mak tema ini mak ya, karena didik saya ya sepertinya. Tapi caranya masih 28 atau 30 tahun lagi ke depan. Itu bisa kemana saja. Salahnya apa? Kompetensinya. Seperti itu. Sunadi bisa di balai LPMP nanti, ya kan? Bisa ke Biasawara, di mana, di mana kementerian seperti itu. Tidak ada mungkin Mira. Ya kalau Anda tak mikirkan, itu tidak mungkin. Jadi jangan batasi diri kita. Bila orang tertawakan karena pikirnya kecil. Ya katanya mungkin dia membatasi diri kita. Kita tidak seperti itu. Kita punya visi, punya target. Demikian ya. Banyak maaf, mudah bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah menyampaikan kata sambutannya di hadapan kita bersama. Acara kedua, sepatah kata dari komite sekolah. Kepada Mak Utin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Makassar Selatan beserta jajarannya dan para Bapak Wakil dan para majelis guru yang kami hormati. Dan sebenarnya yang kami hormati itu bagi anak-anak didik yang hadir di ruangan ini. Syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan keizinan dan kesempatan waktu buat kita bersama. Dan dengan itu sehingga dapatlah kita untuk hadir di ruangan aula SMA Makassar ini.
dalam rangka untuk mengadakan suatu musyawarah, yaitu untuk pengelolaan sumber daya atau aset sekolah. Selawat beriring salam dan tak lupa akan berikan pada arwahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan contoh dan tauladan yang kami beremani pada zaman sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami muliakan, terima kasih kami aturkan pada kita bersama, kepada protokol yang telah memanggil nama kami untuk berbicara sepatah duanya di hadapan kita bersama. Itu sesuai dengan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi tentang daripada guru penggerak ini, sama dengan yaitu sebagai pimpinan untuk masa-masa yang akan datang. Kami harapkan bagi guru-guru penggerak bisa melaksanakan apapun tugas dan kewajiban di satu organisasi. Contoh di pendidikan di sekolah itu bisa dia untuk sebagai pimpinan, apalagi nanti Bapak Kepala Sekolah pindah dari sini, itu hendaknya guru penggerak itu bisa menggantikan. Itulah harapan kita untuk masa-masa yang akan datang. Dan juga sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi tentang dari guru penggerak ini, itu bukanlah satu-satunya di dalam pendidikan. Bahkan di luar pendidikan itu ada kewajiban bagi guru penggerak dan mengarahkan kepada anak dan cucu kita, apalagi bagi anak didik, supaya hendaknya bisa untuk memimpin untuk masa-masa yang akan datang. Andalkan duit saja yang kita andalkan itu tidak bisa. Kemampuan pemikiran, kemampuan uang harus satu jalan. Mudah-mudahan ini akan bisa tercapai. Kami harapkan kepada anak-anak dan didik kami yang sekarang ini sesuai sampai oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, hendaknya menjadi wali nagari, putra putri kita, camat sampai ke bupati itu bisa terwakili oleh anak-anak kami, yaitu dari Mapatubun Selatan ini untuk masa-masa yang akan datang. Mungkin sekadar demikianlah anak akan sampaikan. Salah dan juga kami mohon maaf. Indolai gadiang yang tak retaknya itu bukan buat ukiran. Indolai manusia itu yang tidak bersalah, salahnya itu mohon dimaafkan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada komite sekolah yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama. Acara ketiga, acara seminar oleh calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Mapatubun Selatan. Materi pertama akan disampaikan oleh Yumrizal Amarta SPDGR. Kepada Yumrizal Amarta SPDGR disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kata-kata penghormatan kami tumpahkan kepada pembicara sebelumnya. Baiklah, demi menghemat waktu, kami langsung saja ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yaitu di sini akan kita bahas tentang aset yang ada di sekolah kita ini. Baik, pertama kita pasti sharing mendengar aset. Apa sih aset ini? Tentu kita bertanya-tanya aset. Mungkin kebanyakan dari kita berpikir aset itu hanya terfokus pada barang atau bangunan saja yang ada di lingkungan kita. Nah, hari ini kita akan sosialisasikan aset apa saja sih yang ada di sekolah kita atau di komunitas kita ini. Yang pertama itu adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Nah, di sini maksudnya adalah pemimpin yang mampu mendorong komunitasnya dalam memberdayakan aset yang dimilikinya,
serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna dan mendorong kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri dengan harapan hasil akan lebih berkelanjutan. Kemudian di sekolah itu ada komponen yang perlu kita perhatikan, ada komponen sumber daya sekolah. Ini yang pertama ada namanya faktor biotik. Di sini yang dimaksud biotik ini adalah komponen yang hidup. Ini contohnya seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, tendik, komite sekolah, masyarakat di sekitar sekolah, dan murid tadi. Kemudian yang kedua itu ada namanya faktor abiotik. Ini identik dengan faktor tak hidupnya. Yang sering kita jadikan sebagai aset ini selama ini adalah yang faktor abiotik ini, seperti ruang kepala sekolah, ruang majelis guru, ruang kelas, ruang labor, tempat ibadah, ruang tata usaha, perpus, kamar mandi atau WC, ataupun yang paling urgennya adalah ini, keuangan ini. Ini termasuk dalam faktor biotik. Kemudian selanjutnya ada juga beberapa pendekatan kita dalam mengelola sumber daya ini. Yang pertama itu pendekatan berbasis masalah. Pendekatan berbasis masalah ini itu memusatkan perhatian pada hal-hal. Yang pertama, apa yang mengganggu. Yang kedua, apa yang menjadi kekurangan. Yang ketiga, apa yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini pendekatan yang sering kita lakukan, itu yang bermasalah. Kita melihat dari segi masalahnya tanpa melihat kelebihannya. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua adalah pendekatannya berbasis aset atau pendekatan yang memusatkan pada kekuatan, seperti apa yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa yang menjadi inspirasi kita. Kemudian apa yang positif atau potensi yang ada di sekolah kita ini. Kita melihat apa yang lebihnya, bukan kekurangannya. Jadi pendekatan berbasis aset ini kita melihat apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, itu yang kita tampilkan, yang kita perkuat selalu. Kemudian ini ada pendekatan yang disebut dengan pendekatan ABCD, yaitu Asset Based Community Development. Ini yang maksudnya adalah pengembangan komunitas berbasis aset. Ini bahasa kitanya, pengembangan komunitas berbasis aset, yang menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Nah, ini disinilah fungsi kita, pemimpin dalam mengelola sumber daya. Bagaimana seorang pemimpin itu dapat mengelola sumber daya yang dimiliki oleh suatu komunitas. Kalau kita ini adalah suatu sekolah, bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengelola sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini maksudnya seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif dalam menunjang proses pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Nah, di sini kata kuncinya adalah pembelajaran itu kita usahakan dia berpusat kepada murid atau berpihak kepada murid. Nah, apa yang dibutuhkan murid itu yang kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini aset sekolah itu ada 7 macam asetnya. Yang pertama itu ada aset atau modal manusia. Yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga modal fisik, modal finansial, modal politik, modal agama, dan modal lingkungan dan alamnya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk bagian pertama ini akan menjelaskan tentang aset atau modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Nah, aset manusia ini itu yang perlu kita perhatikan pada saat sekarang ini. Tentu kita semua sudah tahu modal manusia.
Nah, ini faktor utamanya yang perlu diperhatikan dalam suatu komunitas. Ini adalah modal manusia atau aset manusia. Mungkin sebelumnya telah kami jelaskan juga, telah kami sampaikan apa saja sih yang ada dalam aset manusia ini atau modal manusia ini. Nah, yang pertama tadi di awal telah kami jelaskan bahwa aset manusia itu adalah yang pertama adanya kepala sekolah, komite sekolah, tenaga pendidik, gurunya, murid, dan tokoh masyarakat di lingkungan sekitar sekolah ini. Nah, ini adalah modal manusia. Di sekolah kita ini, itu modal manusia ini sangat luar biasa sekali hebatnya. Karena kita memiliki modal yang bagus, terutama di bidang manusia, yaitu di gurunya. Gurunya adalah guru yang luar biasa sekali, muda dan energik. Jika kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang telah lama, ini di sekolahnya modal manusianya atau guru-gurunya ini itu ada beberapa tingkatan. Yang tua, yang muda, ada yang masih fresh juga. Nah, di sekolah kita ini kita semuanya hampir sebaya semuanya. Jadi kita visinya itu sama, bisa energik semuanya, tetap semangat-semangatnya untuk memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Nah, ini beberapa aset manusia yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Mungkin kemudian yang kedua itu ada aset atau modal sosial. Modal sosial ini kita maknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat ini. Nah, modal sosial ini adalah maksudnya kita mampu bersosial dengan lingkungan sekitar kita. Misalnya ada kegiatan di sekolah, misalnya untuk kita sosialnya, misalnya ada untuk anak-anak kita ada teman yang sakit, kita ada iuran untuk membantunya. Ini juga termasuk modal sosial. Kemudian kemarin kita telah mencoba untuk modal sosialnya itu mengumpulkan dana untuk membantu warga di Palestina dengan cara kita meminta sumbangan dari sekitar sekolah dan masyarakat sekitar untuk memberikan bantuan sosial, dan juga ini juga termasuk dalam finansialnya, mungkin memberikan bantuan kepada warga yang ada di Palestina sebagai bentuk sosial kita membantu mereka. Nah, ini dua modal yang ada. Yang pertama tadi modal manusia dan modal sosialnya. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kata-kata pujian dan penghormatan kami tumpangkan kepada pembicara yang terdahulu. Baiklah Bapak Ibu, siswa kami semuanya, kita akan melanjutkan 7 aset ya yang tadi yang telah disampaikan oleh rekan kami Pak Imrizal Amarta. Kemudian saya akan melanjutkan yang ketiga. Nah, ini aset yaitu modal politik. Modal politik ini tidak hanya dimaknai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis saja, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya dalam unit. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak kami semuanya, nah, yang seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh dan sekaligus komite kita tadi, yaitu dalam modal politik ini ada pejabat, ya pejabat di dalamnya yang bisa membawa perubahan untuk atau kemajuan dari sebuah sekolah. Contohnya seorang pemangku kebijakan, baik itu misalnya wali nagari, camat, anggota dewan, gubernur, bahkan sampai ke presiden. Ya, ini juga merupakan modal politik, bahwa aset-aset yang dimiliki oleh sebuah sekolah itu juga bergantung kepada modal politik, di mana orang politik ini kan membuat sebuah kebajikan yang nanti ada gunanya untuk kemajuan sebuah sekolah.
seperti itu. Nah, contohnya tadi sudah saya sebutkan, itu salah satunya anggota dewan, wali nagari, camat, bupati, sampai ke presiden. Kita lanjut yang keempat, yaitu kita lanjut modal. Yang tiga tadi modal politik, kemudian modal agama dan budaya. Nah, modal agama ini sudah kita tahu semuanya, bahwa modal agama ini juga sangat penting, ya, baik dalam urusan pribadi kita, apalagi urusan sekolah, ya. Contohnya kita telah ada program seperti wirid remaja. Nah, ini salah satu modal agama, kegiatan rutinitas yang kita lakukan di SMA Mapat Tunggul Selatan ini. Kemudian ada lagi seperti hari Jumat, ya, muhadharah, dan banyak kegiatan lainnya seperti hari-hari besar yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Kemudian budaya. Nah, budaya di sekolah kita ini, Bapak Ibu semuanya, rekan gender dan siswa, kami sudah tahu budaya yang kita kembangkan ini sekarang kan ada dua, yaitu mengangkat kebudayaan yang ada di Mapat Tunggul Selatan. Satu Bedikie atau Badikie, kemudian ada namanya pepatah-pepatah dalam penyambutan itu, baik peroleh maupun nikah kawin dalam menanti marapulai. Ya, itu yang kita kenal dengan apa, ananda kami? Mono gua, ya. Ini adalah salah satu modal kita, modal budaya kita yang telah kita kembangkan di Mapat Tunggul Selatan. Nah, kita berharap ke depan ini ada modal budaya yang lain yang akan kita kembangkan dalam menunjang proses pembelajaran di SMA kita ini. Kita lanjut. Kemudian yang kelima, ini modal fisik. Nah, tentunya ini adalah paradigma kita sebelumnya, bahwa aset itu pada umumnya yang terlintas di pikiran kita adalah fisik. Padahal ini yang kelimanya, bahwa fisik ini salah satu dari aset, ya, bukan satu-satunya aset. Nah, seperti bangunan, kita punya kolaborasi, punya kemitraan dengan bangunan-bangunan yang menunjang aset untuk kegiatan sekolah. Contohnya kita punya puskesmas, ya, bangunannya di sini fisiknya. Kita juga punya masjid raya yang dijadikan sebagai kegiatan keagamaan untuk sekolah kita, untuk yang menunjang proses pembelajaran dari segi agamanya. Nah, fisiknya di sini letaknya. Kemudian dari segi adat atau budaya, kita punya LKN, ya, Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Itu juga ada di SMA kita ini. Dan juga kita punya labor, kita punya labor komputer dan labor IPA. Bapak Ibu semuanya dan ananda semuanya, ternyata modal fisik ini sangatlah menentukan, membuat proses pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, mungkin itulah dari saya yang menjelaskan tentang modal fisik yang terakhir, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang ke-6 dan ke-7-nya oleh saudari Mei Fitra Amis Regar. Nah, beliau ini orang tuanya dalam keadaan sakit, beliau bergabung dengan kita di Zoom, ya, di Gmeet. Untuk itu kami persilakan kepada saudari Mei Fitra Amis Regar. Terima kasih kepada rekan saya, akses dari sekolah kita sendiri, negeri Mapat Tunggul Selatan. Yang keenam itu adalah modal lingkungan dan alam. Nah, kita ketahui sendiri bahwa sekolah kita terletak di tempat yang strategis, di mana kita memiliki alam dan lingkungan yang bagus. Nah, untuk modal lingkungan dan alam ini, itu bisa kita lihat berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Nah, modal lingkungan ini terdiri dari bumi,
udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Sedangkan lebih spesifik lagi, kalau di SMA Negeri Makassar Selatan, modal lingkungan dan alam yang kita miliki itu, kita memiliki air terjun, kemudian kita memiliki sungai, goa, dan perkebunan, kemudian lahan yang luas juga bisa dimanfaatkan. Nah, sehingga modal lingkungan dan alam di SMA Negeri Makassar Selatan ini bisa benar-benar kita manfaatkan sebagai media dalam pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya modal yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, untuk modal finansial ini sendiri merupakan dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Nah, dengan kata lain, modal finansial ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang yang bisa meningkatkan kualitas sekolah dan berpihak kepada murid. Contoh dari modal finansial yang kita miliki itu dana BOS, kemudian BKK, kemudian uang kas yang dikumpul atau yang diprogramkan oleh wali kelas dan murid di kelas masing-masing. Di mana modal finansial ini itu berguna atau dipakai untuk kelangsungan siswa yang ujung-ujungnya untuk meningkatkan kualitas dari sekolah sendiri. Oke, demikian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itulah materi yang kami sampaikan tentang aset sekolah kita. Itu ada 7 aset. Bapak Ibu dan Ananda semuanya, terakhir mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau ada dari Bapak Ibu yang kurang memahami atau masukan dari penampilan kami persilahkan. Ya, silakan Bu Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdasarkan penjelasan dari calon guru penggerak tadi, bahwa aset sekolah ini tidak saja fisik saja, tetapi ada 7 macam aset yang ada di sekolah yang bisa dimanfaatkan. Nah, salah satunya ada aset modal lingkungan dan alam. Berdasarkan penjelasan dari Fitrah tadi, bahwa modal lingkungan dan alam ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Seperti misalnya di pembelajaran bahasa Indonesia nanti ada materinya di semester 2 untuk fase E, artikel wisata. Otomatis nanti yang saya mau tanyakan di sini adalah otomatis nanti apakah misalnya gua yang dijadikan sebagai wisatanya bagi peserta didik bisa dimanfaatkan untuk belajar di alam. Itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua, karena yang kita lihat di sini di Mampat Donggala Selatan bahwa perbukitan atau pegunungan untuk belajar karena kurikulum merdeka ini tidak harus di sekolah, berarti kita bisa semuanya memanfaat lingkungan untuk proses belajar kita. Itu pertanyaan yang kedua. Demikian pertanyaan dari saya kembalikan. Oke, terima kasih buat Bu Azi. Plus dulu ya untuk Bu Azi sudah menanyakan 2 pertanyaan. Oke, karena ini berhubungan yang disampaikan oleh Bu Mei tadi, untuk jawaban pertama kami persilakan, yaitu apakah lingkungan ini bisa jadikan sumber belajar untuk anak sekolah. Seperti itu ya Bu Azi pertanyaan. Oke, Bu Mei kami persilakan. Nanti akan kami tambahkan dari Pak Yum dan saya sendiri. Ya, apakah seperti goa bisa dimanfaatkan sebagai aset atau sekolah sebagai sumber belajar? Ya, Bu Mei.
sepertinya terkendala jaringan. Oke, Bapak Ibu, saya akan bantu jawab. Nanti akan ditambahkan oleh rekan kami Pak Yum Rizal dan Bu Mei setelah jaringannya bagus. Ya, tentu ini sangat super sekali pertanyaannya ya. Nah, disinilah sebetulnya definisi secara umum, secara luas pemetaan 7 aset ini, Bu Haji, bahwa lingkungan inilah yang sangat bagus sebetulnya untuk pembelajaran bagi siswa, karena mereka nanti terlibat langsung ke pembelajaran. Ada tentunya ini sesuai dengan materi-materi yang berhubungan dengan lingkungan tersebut. Ya, misalnya saya matematika, saya bawa misalnya ke gua, tentu ini tidak relevan ya, tidak cocok. Nah, kemudian ada lagi seperti sungai, tadi ya. Sungai itu kan di geografi ya, Bu Wiraya, juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa. Nah, kemudian mungkin olahraga juga bisa dimanfaatkan. Ya, guru olahraga misalnya seperti renang ya, dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu Hasim. Oke, Bu Mei, apakah ada tambahan? Mir. Silakan Pak Yum. Nggak semua mata pelajaran cocok untuk goa, jadi kita nggak bisa memaksa juga. Jadi mana yang cocok itu yang dimanfaatkan. Terus kalau tidak cocok kita kolaborasi dengan guru-guru lain atau guru lain dengan mata pelajaran yang berbeda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, Bu Aziz, bagaimana? Oke ya, Bapak Ibu terima kasih. Kemudian apakah dari siswa kami atau perwakilan gender atau dari orang tua ada yang ingin bertanya tentang aset ini? Kami persilakan. Anak-anak kami ada? Ya, dari perwakilan gender? Ada? Apa sudah paham semuanya? Tidak ada? Bu Wira? Oke ya, silakan. Oke, Bapak Ibu semuanya, berarti kita sudah memahami dari keterangan kami yaitu pemetaan dari 7 aset ini. Pertama, modal manusia, sosial, fisik, finansial, politik, agama dan budaya, dan lingkungan dan alam. Nah, Bapak Ibu, itulah hasil presentasi dari kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pasaman berasal dari SMA Mampat Tunggu Selatan. Dan kami akhiri, kami bertiga ini, Mei Fitrah Hami Siregar, saya sendiri Sunardi dan Yum Rizal Amata. Mohon maaf sebanyak-banyaknya telah mengganggu waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita sebagai pendukung utama dalam kegiatan sekolah yang bisa bersatu untuk memajukan sekolah tetap terjalin hari ini, besok, dan di masa yang akan datang. Dari kami bertiga, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.